Well people, kali ini gue pengen nge-sharing pengalaman belajar gue di decoding. Gue bisa dibilang beruntung tahu decoding. Jadi itu semua berawal gue lagi dari scroll sosial media dan tiba-tiba muncul ID Cam X Decoding. Soal setelah itu gue save untuk mungkin gue pengen coba. Dan karena itu kan waktu itu gue lagi decoding ya, waktu itu gue lagi pengen UN karena gimana ya, karena pengen UN jadi kan nggak dulu lah, jadi gue fokus belajar dulu. Nah setelah itu tiba-tiba covid ketemu di Depok, jebret. Jadi tuh berita udah mulai banyak banget ada covid di Depok, ini. Padahal beberapa hari kedepannya itu gue udah pengen ujian nasional, tapi karena ada covid ini jadi kayak simpang siur, jadi berita ujian nasional juga. Tapi di sini ada cerita unik. Jadi waktu gue mau ujian hari minggunya, dan hari Senin tuh ujian nasional, hari Minggu malam itu masih jadi, dan tiba-tiba di Senin pagi itu langsung nggak jadi. Konyol banget. Tapi ya buat itu berita baik, tapi tetap ada berita buruknya. Di sisi lain ya pokoknya covid mulai ini itu banyak berita-berita, banyak panic buying gitu lah pokoknya, yang orang-orang beli kebutuhan sana sini rame lah pokoknya. So abis itu, karena by the way gue kebetulan di Depok tinggalnya, jadi sekolah langsung diliburin, orang-orang pada dirumahin dan segala macemnya. Pokoknya itu apa ya, lockdown nggak lockdown sih, tapi setengah lockdown mungkin. Nah di situ udah mulai kita yang di rumah, pelajar dirumahin, semua pada gabut. Dan iya, gue buka save message gue dan gue liat, oh ternyata masih ada nih batas pendaftarannya tanggal segini, dan gue langsung daftar di bootcamp itu. By the way gue tuh anak SMK jurusan rekayasa perangkat lunak, jadi untuk coding perkodingan nggak terlalu aneh buat gue. Jadi ya udah gitu kalau coding perkodingan, karena emang jurusan gue. Dan tiba-tiba gue ikut itu karena gue biasa web dan desktop, jadi gue coba ambil Android buat nyari yang beda kan. Nah jadi walaupun ini gratis ya, Indosat dan Decoding itu buat camp gratis, gue tetap ngerjain itu bener-bener gitu kan. Jadi bener-bener serius. Jadi gue tuh bangun sekitar jam 3 buat ngerjain submission dan belajar modulnya lagi. Karena kan waktu kalau misalnya gue udah mulai siangan, gue udah buat belajar SBMPTN. Pada gue tuh ikut mau kuliah kan, jadi belajar SBMPTN dan segala macemnya lah. Jadi sedikit rada tergesek sama itu. Jadi tapi tetap akhirnya alhamdulillah gue lulus ke kelas inter, kalau nggak salah kelas inter itu apa namanya, fundamental aplikasi Android. Dan di situ mulai butuh waktu estimasi yang banyak lagi, sekitar berapa puluh jam gitu. Wah gue nyampe gak ya, udahlah gue coba dulu. Jadi gue atur waktu untuk biar bisa ngerjain dengan tepat waktu, dan untuk belajar SBM tidak terganggu juga. Akhirnya gue ya seperti biasa bangun jam 3 buat cuman ngerjain submission sama modul, bener-bener waduh. Dan oh ya, di situ juga masuk ke salah satu WA group, dan gue ngeliat anjir, gue insecure banget ngeliat orang-orang ini kok orang pinter-pinter banget ya di WA group itu. Maksud gue ya pokoknya ya udahlah. Dan gue by the way kayaknya sih gue paling muda di situ, karena kebanyakan anak kuliah dan ada yang kerja kalau nggak salah. Jadi kan ngobrol-ngobrol, jadi kalau misalnya ada masalah sharing kan di situ. Dan gue sering chatan sama si fasilitatornya itu. Kebetulan dia cuma beda berapa tahun sama gue doang, karena dia udah kuliah semester berapa, gue baru lulus SMK kan, jadi nggak jauh-jauh banget lah. Jadi gue ngobrol sama dia dan wah ternyata dia jago lah. Dan setelah itu gue jadi ikut-ikutan terus tuh. Oh iya ternyata Android ini itu gue jadi tahu, gue wawasan gue jadi lebih bisa ngelihat aja gitu. Oh ternyata dia lebih jago, otomatis gue lebih termotivasi terus. Dan akhirnya singkat cerita belajar dan boom, di submission terakhir gue banyak banget kegagalan, akhirnya keterima juga. Dan oh ya by the way, saat lo masukin submission, nanti kode lu di review sama expert dari decoding. Jadi enjoy aja, nanti dikasih tahu kesalahannya di mana, dan lebih gampang menurut gue. Dan berkali-kali gagal, akhirnya lolos juga di submission ketiga nggak salah deh. Ya submission ketiga, dan walaupun beda tipis sama deadline-nya, ya gue yang penting selesai. Setelah selesai, dan gue berharap masuk ke kelas yang menengah, belajar Android Jetpack kalau nggak salah.
dan boom, gue gagal. Ternyata di situ gue nggak lolos, padahal gue berharap banget bisa lanjut gitu belajar Android Jetpack dan ya mendapatkan sertif AAD kalau nggak salah waktu itu lagi ini. Pokoknya gue pengen banget gitu AAD, oke keren banget, sertif internasional, waduh, pokoknya gitu kurang lebih. Dan ya gagal lah pokoknya, dan ya beberapa kegagalan lainnya. Tapi dari situ gue malah mulai merancang strategi gimana caranya gue lebih bisa belajar dengan efektif dan efisien juga kan, untuk gimana nih biar nggak gagal lagi. Waduh, berarti harus belajar dari sebelumnya, gitu lah pokoknya. Dan ya, akhirnya gue semakin membara tuh, gue makin semangat untuk berusaha dan berkontribusi untuk kode perkodean ini. Nah, di situ gue terus menantikan event, beasiswa, atau challenge dari Decoding. By the way, ini gue pun lagi ikut challenge dari Decoding karena dia itu 7 tahun mengudara di Indonesia, dan ini tuh ke-7 tahunnya, dan ini ada event, dan ini ada challenge keduanya. Jadi suruh buat video vlog tentang storytelling, dan ya udah gue ikut. Gue mau berkontribusi untuk apa, teman-teman yang subscribe gue di sini mungkin bisa mantep banget lah di coding, pokoknya lo harus cobain. Dan buat lo yang mahasiswa atau pelajar, itu privilege banget buat lo pak. Kenapa? Karena di situ ada per bulan itu ada namanya di coding beasiswa pendidikan kalau nggak salah ya, kurang lebih kayak gitu. Dan per bulannya itu materinya beda-beda. Untuk sekarang itu front end dan pemrograman JavaScript. Sebelumnya itu kalau nggak salah machine learning, tapi gue lupa. Dan sebelumnya banyak lagi, dan ikutin aja setiap bulannya. Dan ada bootcamp juga dari BDD kemarin gue ikut, Parecraft Developer Day, itu dari Kemenparekraf. Dan satu lagi dari ya Indosat. Nah, Indosat di 2021 tahun ini, tahun kemarin, sekarang udah 2022 by the way. Gue ikut back end learning path, walaupun gak nyampe expert. Susah cuy. Jadi ya udahlah kurang lebih kayak gitu. Jadi gue tuh bener-bener ngikutin eventnya terus jadinya. Dan juga kenapa gue suka platform Decoding ini bukan sponsor atau karena gue ikut challenge, tidak cuy. Karena memang gue lebih suka belajar berbasis teks daripada video. Karena teks itu menurut gue pertama, yes, the one and only, irit kuota. Dan kedua, irit energi. Gak tau kenapa gue tuh kadang kalau ngeliat video tuh capek cuy. Mending gue ngeliat teks, lebih santai, enjoy, dan enak aja gitu. Nah, udah lagi Decoding punya learning path yang jelas gitu. Misal lu mau jadi Android developer, lu nggak perlu belajar JavaScript kan. Nah, makanya lu mending di Decoding itu lebih jelas. Lu dari belajar Kotlin, belajar OOP, dan gimana buat views-nya dan sebagai hal gue sampai lupa kan. Dan misal kalau lu mau jadi front end, lu belajar dari dasar pemrograman JavaScript, lu belajar gimana CSS, JS, HTML dan sebagainya lah, dan sampai buat database, storage, internal, ini lainnya itu lengkap cuy. Dan backend. Nah, learning path-nya itu kalau nggak salah ada banyak ya, kalian bisa lihat aja di coding.com, itu jelas. Dan satu hal lagi yang menurut gue menarik adalah, jadi learning path-nya ini udah Google authorizing apa gitu, pokoknya dia udah bekerja sama dengan Google gitu, IBM dan lain apalagi ya setelah itu, pokoknya top company di teknologi itu udah kayak kerjasama gitu, pokoknya udah keren banget sih. Jadi buat kalian yang pengen belajar coding dengan platform yang kayak cuman teks dan itu pokoknya simple, di coding itu pilihan sih menurut gue. So stay safe and healthy buat kalian semua, semoga COVID ini cepat mereda ya. Peace, see ya.